Halo, jumpa lagi dengan Mama Sayang Talenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why the baby cream sitting in there? Oh, he want to try. Kali ini Mama akan membuat tutorial menggunakan ban bekas yang ada di pinggir jalan untuk penyimpanan dan sofa yang mewah. Ban bekas ini akan kita buat sesuatu yang istimewa, yang luar biasa. Hey guys, you are so lucky can see this video. Let we start. Sebelum kita mulai, silakan like and subscribe video ini teman-teman dan bagikan kepada teman kita yang lain. Setelah bannya dicuci bersih teman-teman, kita bungkus dengan busa tipis yang ukuran 1 cm, atau kalau teman punya ukuran 2 cm atau 3 cm juga boleh, justru lebih bagus. Teman-teman bisa membuat lesung-lesung kancing-kancing yang lebih bagus dan kemudian hasilnya akan lebih mewah. Setelah selesai terbungkus semuanya teman-teman, digunting ya yang rapi, jangan ada yang keluar dari mulut ban karena nanti akan tidak bagus. Pastikan itu sudah kelem semua kelilingnya dan potong ya, kalau ada yang sisa-sisa dirapikan sampai rapi semuanya ya teman-teman, kiri dan kanan. Kalau ada yang belum terlem, lem ya teman-teman. Dan kita ukur ya lingkar ban dan kemudian kita ukur juga dari mulut atas dan mulut bawah untuk tahu berapa luasnya ban dan menentukan berapa bahan yang kita perlukan. Dan ukuran mulut atas dan mulut bawah itu berbeda ya teman-teman, karena yang atas untuk tutup dan yang bawah untuk kaki. Hasil dari ukuran kita ukurkan ke bahannya teman-teman, ini saya 2 kali lipat ya, kiri dan kanan, dan kemudian kita sambung ya, kita jahit ini ya teman-teman. Setelah dijahit kita sarungkan ke bannya ya teman-teman, biar bannya menutup semua, biar kelihatan cantik gitu loh, biar dia tertutup seperti busana. Emang kita aja mau pakai busana. Dilipat-lipat ya teman-teman, dirempel-rempel dan kemudian di straplas dengan straplas tembak ya teman-teman, supaya kelihatan rapi. Pastikan bagian ujung-ujung bahannya masukin bagian dalam. Kemudian bagian dalamnya kita lapisi dengan bahan yang seperti plastik ya teman-teman, supaya nanti kalau kita masukkan sesuatu mudah kita membersihkannya. Jangan bahan kaos atau bahan yang menyerap air lainnya. Untuk memasang lapisan dalam ini sangat hati-hati ya teman-teman, karena kita nggak bisa ngelihat seperti gimana ada yang dari luar. Maka dari itu kita harus pelan-pelan ya teman-teman, supaya dia lebih rapi lapisannya. Kemudian kita strapless ya dengan strapless. Setelah rapi kita potong triplek ya teman-teman. Saya tidak memotong triplek yang tebal karena saya tidak punya triplek tebal. Ini ukuran 4 mili ya teman-teman. Saya akan buat 4. 2 untuk di bawah dan 2 untuk di atas. Bagian atas itu lebih kecil ukurannya teman-teman, kalau bagian bawah lebih luas seukuran bannya ya. Bagian bawah akan kita pasang kaki-kakinya ya teman-teman, dan bagian atas akan kita buat tempat duduknya ya teman-teman. Saya merasa senang bisa potong triplek dengan karter teman-teman. Ini 4 mili cukup lumayan tebal ya, tapi karena ini buat dudukan jadi saya buat double ya sebenarnya. Kemudian kita bersihkan ya teman-teman, kalau ada yang kurang rapi atau kurang halus, kita haluskan sedikit dengan karter. Saya sudah mendapat 2 yang lebar ini teman-teman. Tadi saya sudah buat yang kecilnya ya. Nah kemudian saya lapiskan ini dengan lapisan bekas taplak meja sisa teman-teman yang udah nggak terpakai. Saya suka bahannya karena bahannya ini tidak menyerap air dan mudah untuk kita membersihkannya. Di strapless ya teman-teman, keliling ya yang rapat supaya tidak mudah terlepas, karena ini nanti tempatnya adalah di dasar ya. Nah kemudian selesai kita pasang ya, dan disekrup biar kencang, biar tidak terlepas ya. Kemudian kita ambil 4 sisi ya. Ini kita mau pasang kakinya ya teman-teman, dan ini sudah saya beli kakinya dari toko online. Harganya 6.500, sepertinya murah ya teman-teman. Coba kita lihat apa yang kita dapat di dalamnya. Oh, dia tidak kasih mur ya teman-teman. Ini bagus, kualitasnya cukup bagus, lumayan lah ya, bisa kita pakai. Kemudian kita sekrup ya teman-teman, ini kita sekrup, posisinya harus pas ya teman-teman ya, jangan miring sebelah nanti jumplang. Jadi teman-teman harus diukur. Kalau ini sudah saya ukur ya. Pastikan pasang sekrupnya yang kencang ya teman-teman, karena nanti akan kita dudukin, jadi kalau nggak kencang takutnya jumplang ya. Nah sekarang selesai ya, kita bisa masukin sepatu di sini. Saya susun sepatu saya. Kemudian kita mau buat tutupnya ya teman-teman. Ini triplek yang saya sudah buat tadi
tadi ukurannya lebih kecil dari bagian bawah, dan kita tempelkan ke busa yang tipis tadi 2 lembar ya teman-teman, dan kita bikin pola yang bulat supaya kita mudah mengguntingnya. Ini akan saya buat seperti kantong ya teman-teman, kantong bulat untuk penampung busa-busa halus. Karena saya tidak pakai busa tebal teman-teman, karena saya tidak punya busa. Kalau teman-teman punya busa yang tebal ukuran 3 cm juga bagus, langsung dipasangkan aja. Tapi karena saya punya ada beberapa limbah, jadi limbah busa saya pakai aja ya teman-teman, limbahnya supaya bermanfaat dan kita menghemat ya, tidak beli-beli lagi. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman kalau merasa video ini bermanfaat, tolong di like dan subscribe ya teman-teman, sebagai dukungan buat mama supaya mama semangat lagi untuk membuat video ini, dan semoga menjadi amal jariah bagi mama. Kita lanjut ya teman-teman, kita lem sekarang ya. Lem ini kita hubungkan ke listrik ya, dan dia panas, kemudian lemnya akan mencair, dan kemudian kita pasangkan ke satu sisi busa ini. Hati-hati ya teman-teman, karena lem ini panas, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti bisa netes dan panas teman-teman, kalau kena nanti bisa terbakar tangannya. Hati-hati ya teman, jauhkan dari anak-anak, jangan sampai dipegang anak-anak, nanti akan terbakar ya, sangat berbahaya. Ini sudah selesai ya teman-teman, sudah menjadi kantong. Kemudian ini saya punya sisa limbah ya teman-teman, limbah busa bersih, tapi jadi saya potong kecil ya teman-teman, karena saya tidak beli lagi busa yang tebal. Menghemat biaya, apa adanya yang di rumah bisa kita pakai dan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan saya senang melakukan ini, bisa berbagi-bagi ilmu kepada teman-teman, dan semoga menjadi amal jariah bagi saya. Sekarang busa-busa kecil ini kita masukin ya teman-teman sebagai pengganti dekron. Kita masukin semuanya, kemudian kita rapihkan sambil disusun-susun ya teman-teman, dipadatkan ya teman-teman ya, jangan sampai kosong nanti didudukin jadi kempes. Sekarang sudah selesai ya teman-teman, sudah cukup padat. Kemudian kita rapatkan mulut busanya ya, kita lem kembali ya, supaya bisa kita gunakan sebagai bantalan duduknya ya. Sekarang sudah rapi ya teman-teman, kita tempelkan kepada triplek yang agak kecil, dan didobelkan tripleknya ya, diposisikan tengah-tengah supaya tidak bergerak. Saya kasih lem sedikit di tengah-tengah ya teman-teman, dan sekarang kita tutup dengan bahan ini, bahan velbo, karena bahan ini lembut sekali, dan bahan ini menurut ya kemana aja saya ajak jalan, saya melantur ya teman-teman. Sebenarnya bahan ini sangat lembut dan elastis, mudah kita mengaturnya, dia akan nurut kemana kita arahkan ya teman-teman. Sekarang sudah rapi ya, sekarang kita tutup ya teman-teman. Saya punya bahan ini, bahan plastik, sebenarnya ini kulit sintetis ya teman-teman, dan saya strapless keliling yang rapi ya. Dan ini hasilnya teman-teman, ini sebagai tutup juga, sebagai dudukan juga, supaya joknya ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan, sudah sepatu saya udah masukkan, tinggal saya pasangkan tutupnya ya teman-teman. Ini bagus sekali ya teman-teman, tuh saya tutup di sini. Sekarang selesai sudah. Don't feel sorry, you have to try. Ayo teman-teman dicoba ya, dicoba buat ya, pekerjaan ringan kok teman-teman, siapapun bisa melakukannya. Terima kasih teman-teman sudah melihat video ini, tolong di-share kepada teman kita yang lain. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat yang lain. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.